sahabat bungaku dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Kembali kita bertemu, kita akan sama-sama belajar merangkai bunga. Nah, tentu dengan hati yang gembira karena merangkai bunga ini adalah ungkapan hati kita yang kita wujudkan dalam merangkai bunga. Nah, sekarang dengan hati yang gembira kita akan membuat rangkaian yang bisa kita buat untuk dekorasi di rumah, untuk menyenangkan keluarga kita tentunya, dan bagi sahabat-sahabat bunga yang sudah berusaha bisa membuat ini sebagai salah satu contoh untuk bunga kiriman. Di sini saya mempunyai tangkai palem sikat botol ya yang panjang-panjang. Ini saya potong menjadi potongan tangkai-tangkai kecil yang saya rangkai di bagian horizontal samping kiri ya. Nah, samping kiri atau kanan bisa ya, tapi kuncinya bahwa dia ke samping secara horizontal. Ya, saya merangkainya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, sahabat bungaku, untuk rangkaian-rangkaian di rumah kita lebih baik memakai materi-materi yang mudah kita dapat. Nah, di sini saya memakai tangkai palem sikat botol yang mudah sekali tumbuh ya, banyak di taman-taman, bahkan di lingkungan saya tanaman ini hampir merata ya, hampir setiap taman berkembang dengan baik. Nah, ini satu kelompok tangkai yang ke arah sisi luar ya dari wadah kita. Nah, selanjutnya saya mempunyai bunga kala lili yang saya akan rangkai di bagian pinggir berlawanan dengan tangkai yang sudah saya buat horizontal. Nah, perhatikan ya, bagi sahabat bungaku, saya selalu untuk bunga-bunga bertangkai lembut seperti ini, saya menambahkan bambu atau tusuk gigi yang saya lilit pakai selotip agar ketika saya menancapkan bunga ini, dia itu kelihatannya lebih mudah ya. Ya, jadi dia tidak susah ya, karena saya sudah bantu pakai bambu. Nah, kelihatannya, nah saya menambahkan beberapa kala lili. Ya, karena saya sudah menambahkan bambu-bambu ini, jadi dia lebih mudah ditancapkannya. Saya membuatnya mungkin seperti segaris ya, tapi sebenarnya saya membuat variasi irama dari gerak dari kala lili saya. Nah, saya masih menambahkan. Ya, masih bisa satu lagi ya, saya tambahkan ya. Perhatikan arah bunga ya, saya putar sedikit supaya dia lebih kuat ya. Ya, kalau kita menancapkan bunga lebih baik dia kita buat kuat ya, jadi dia tidak berubah tempatnya ya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari depannya. Jadi garisnya lembut, lengkung lembut dengan satu kelompok tangkai yang keras ya, jadi kaku ya. Nah, sekarang saya mencoba menutup wadah kita, busa tempat saya merangkai dengan
bunga daun-daun sirih gading yang kecil. Ya, daun sirih gading ini juga daun yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Ya, ini daunnya mudah tumbuh dan dia ini merambat ya. Makin besar pohonnya, dia makin besar juga daunnya. Karena itu bagi perangkai bunga, silahkan kalian mulai melakukan penanaman daun agar ketika kita merangkai ada beberapa daun yang tidak perlu kita beli, tapi bagi teman-teman yang tidak punya daun juga bisa membelinya. Ya, ini seperti ini ya dari depan. Nah, sekarang saya menutup bagian atas dari busa-busa yang terlihat agar nanti setelah rangkaiannya jadi kita tidak lagi susah ya menutup bagian tengahnya ya. Nah, sahabat bungaku, silahkan terus berlatih agar rangkaian-rangkaian kita makin baik. Hanya kuncinya dengan berlatih dan berlatih. Terlihat ya. Jadi kelembutan dari lengkungan kala lili kita pertemukan dengan garis-garis yang tegas. Nah, di sini saya mempunyai beberapa bunga gerbera kuning ya, dan bunga anthurium hijau yang besar sekali ya. Saya mulai menambahkan nah, sahabat bungaku, ketika kita mau menancapkan bunga-bunga seperti ini, kita bisa melihat ya, meletakkannya dengan perlahan agar kita bisa menemukan bentuk yang tepat ya. Saya membuat dua bunga kala lili yang besar. Saya potong pendek saja dan saya merangkainya ke arah atas ya, jadi hadapannya saya buat ke atas ya. Nah, seperti ini sahabat bungaku ya. Kelihatan ya. Jadi ada dua kala lili, dua anthurium yang berbeda. Nah, kalau kita merasa lebih cantik dia searah, ya apa-apa, kita bisa merubahnya juga. Saya melihat dia lebih cantik kalau dia senada geraknya. Ya, saya menggeser arah dari bunga anthurium kita ya. Kalau tadi dia ke samping ya, sekarang saya ingin membuatnya ke atas ya, jadi hadapannya ke atas ya sahabat bungaku ya, perhatikan. Nah, saya melihat lebih cantik, karena itu saya mencoba menggesernya tadi ke atas. Nah, sekarang di samping-sampingnya
Saya punya gerbera kuning. Ya, bagi sahabat bungaku yang memiliki tanaman bunga gerbera di rumah, bisa memakai bunga dari rumah sendiri ya. Tapi bagi yang tidak ada seperti saya, bisa beli. Dan bunga gerbera ini harganya tidak terlalu mahal, masih terjangkau ya. Karena itu kalau kita merangkai bunga dengan bunga-bunga yang bisa kita beli, kelihatannya ibu-ibu lebih rajin berlatih ya. Ya, penambahan bunga-bunga ini tergantung dari sahabat bungaku ya. Yang penting bahwa bunga-bunganya tidak terlalu menumpuk dan tidak ada bunga-bunga yang saling menutupi. Seperti ini ya. Saya menambahkan beberapa tangkai dari bunga gerbera. Saya ingin menambahkan satu yang tinggi. Dia di bagian belakang. Nah, kelihatannya dia lebih ke arah depannya. Terlihat ya sahabat bungaku ya. Saya akan menambahkan beberapa daun-daun halus agar rangkaian saya tidak terlalu terbuka. Ya, saya selalu merangkai bunga dengan bahan-bahan yang mudah didapat agar sahabat bungaku dapat berlatih di tempat kalian masing-masing. Ya, tapi kalau kalian mempunyai bunga-bunga yang jauh lebih bagus, contohnya bisa beli bunga-bunga yang beraneka warna, silakan saja, tidak apa-apa. Nah, saya kembali menambahkan bunga-bunga halus di antara rangkaian yang sudah ada. Di sini saya menambahkan bunga pikok ungu ya. Ya, saya menambahkan pikok ungu di antara bunga-bunga yang sudah kita rangkai. Nah, ingat ya bahwa bunga pikok ini fungsinya adalah bunga pengisi. Jadi dia tidak bisa merubah bentuk dari, tidak boleh ya. Karena fungsinya kan bunga pengisi ya. Jadi pengisi itu adalah pelengkap dari bunga-bunga yang sudah ada.
sahabat bungaku bisa mengisi sesuai dengan selera dari perangkai, bisa dipadatkan, tetapi saya lebih suka dengan rangkaian-rangkaian yang memiliki ruang-ruang kosong, karena menurut saya keindahannya justru ketika di antara bunga-bunga itu ada ruang-ruang di dalam yang terlihat tetapi tidak mengganggu ya. Contohnya kita melihat bahwa ada bagian dalam yang terlihat tetapi kita isi dengan daun. Jadi hal-hal seperti ini bisa menambah keindahan dari rangkaian kita. Saya memeriksa kembali apakah ada tempat yang perlu kita isi. Saya mencoba membersihkan tempat saya merangkai agar terlihat apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Nah, saya melihat rangkaiannya cukup baik ya. Kalau kita boleh menambahkan, merasa masih kurang, kita tambahkan beberapa daun ya, tidak apa-apa. Nah, saya lebih cenderung menambahkan daun-daun hijau ya, karena ini rangkaian satu sisi, jadi saya menambahkan satu daun yang sedikit tinggi di bagian belakang ya, yang saya putar sedikit agar fokus kita bisa terarah dari depan ya, jadi bagian belakangnya tidak terlihat. Nah, kadang-kadang kita bisa juga membuat rangkaian yang sisi belakangnya juga harus terlihat, tidak apa-apa. Nah, tetapi kali ini saya ingin membuat bahwa bagian belakangnya itu tidak terlihat, karena itu saya menambahkan beberapa daun untuk menutupi agar rangkaian kita terkesan adalah rangkaian satu sisi. Nah, dengan begini, dengan kita menambahkan daun-daun di belakang yang kelihatan ya bahwa bagian belakangnya seperti ini ya, tidak untuk terlihat oleh orang lain, tetapi ini adalah rangkaian satu sisi, jadi yang terlihat hanya bagian depannya saja. Nah, sahabat bungaku, rangkaian kita kali ini untuk rangkaian ini bisa kita persembahkan buat orang-orang yang kita cintai, maupun bisa untuk bunga-bunga kiriman. Nah, silahkan sahabat bunga berlatih terus, ciptakan rangkaian-rangkaian dari pengembangan bentuk dasar. Nah, kelihatan ya, tadi saya membentuk bunga anthurium yang besar ini. Ini tergantung dari selera kita ya, bisa hadapnya kita arahkan ke samping, tapi saya lebih cenderung mengarahkannya ke bagian atas. Sahabat bungaku, silahkan terus berlatih dan ciptakan rangkaian-rangkaian yang baik dan bermacam-macam. Sampai bertemu, salam bunga.